Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumiharul Hariri dengan NIM 2201036143. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi makalah yang berjudul Ekonomi Politik Media. Sedikit dari materi kelompok kami sebelumnya telah dibuat. Langsung saja pada presentasi kali ini, ekonomi politik media. Pembahasan yang pertama adalah aktor media. Di antaranya ada media komersial, media publik, dan media komunitas. Yang pertama, media komersial dijalankan menurut prinsip perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan. Meskipun mereka terikat pada etika dan regulasi yang harus dipatuhi, bentuk media komersial sangat dominan di Amerika Serikat. Persaingan antara media di negara itu sangat ketat karena jumlahnya sangat banyak. Hal ini membentuk konten populer dan halayak media yang khas. Selanjutnya, yang kedua, media publik. Bentuk media publik awalnya adalah media penyiaran seperti televisi dan radio pemerintahan. Kemudian berkembang menjadi media publik dalam berbagai bentuk seperti cetak, penyiaran, dan digital. Yang ketiga, media komunitas. Salah satu karakteristik media komunitas adalah sifatnya yang cair, dalam artian ini tidak mengakui hierarki kepemilikan dan karenanya tidak terikat oleh kepentingan tertentu, serta memiliki kebebasan untuk memilih berita dan informasi yang memang berdampak bagi mereka. Media komunitas adalah bukti bahwa audiens sekarang dapat memiliki peran ganda sebagai prosumer, produsen, dan konsumen sekaligus. Materi selanjutnya yaitu hubungan antar aktor. Yang pertama, struktur industri. Beberapa bentuk struktur industri yang mungkin terjadi di suatu negara adalah monopoli murni, oligopoli, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Monopoli murni terjadi jika di dalam industri terdapat suatu pemain tunggal yang melayani pasar industri televisi Indonesia. Pernah mengalami ini sejak tahun 1967 sampai 1992, ketika TVRI hanya menjadi penyedia layanan televisi nasional. Oligopoli melibatkan beberapa produsen besar yang melayani seluruh pasar. Persaingan monopolistik dimungkinkan karena beberapa produsen memiliki segmen yang berbeda secara jelas sehingga masing-masing memonopoli segmen tersebut. Bentuk ideal industri sebenarnya persaingan sempurna karena ada banyak produsen sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang menguntungkan untuk dirinya. Selanjutnya yang kedua yaitu daur hidup industri media. Industri media sebagaimana industri lain mengalami fase kelahiran, pertumbuhan, dan kedewasaan. Karena dilahirkan di era berbeda, daur hidup masing-masing media juga berbeda. Situasi ekonomi, politik di luar media juga mempengaruhi daur hidup itu. Maka media di tiap negara dapat berada dalam fase berbeda di kurun waktu yang lama. Ilmu organisasi industri secara umum membagi fase pertumbuhan produk atau industri menjadi 4 tahap, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Pertama, fase pengenalan ditandai dengan proses perkenalan industri pada konsumen. Biasanya produsen belum dapat mengeruk keuntungan karena mereka perlu menginvestasikan dana cukup besar untuk publikasi dan promosi, sehingga konsumen mengenal bahkan mencoba produk yang ditawarkan. Kedua,
Masa pertumbuhan ditandai dengan permintaan produk yang tinggi dari konsumen. Pada tahap ini, produsen biasanya fokus melakukan diversifikasi produk dan perluasan pasar untuk meningkatkan permintaan. Ketiga, tahap kedewasaan memulai tampak ketika ada beberapa produsen yang berhasil menangi persaingan melalui penguasaan pasar. Yang keempat, tahap penurunan ditandai dengan berkurangnya total pasar dan pendapatan seluruh perusahaan. Ada 4 posisi dalam persaingan media, yaitu pemimpin, penantang, pengikut, dan penceruk. Pemimpin pasar biasanya melakukan banyak inovasi yang kemudian direspon penantang dan pengikut, sedangkan penceruk berusaha mencari ceruk pasar yang belum terlayani oleh 3 pemain lain. Fase terakhir adalah penurunan, ditandai dengan penurunan permintaan secara signifikan dari konsumen. Pada tahap ini, para produsen berusaha bertahan dengan pasar yang telah dikuasai. Mereka sangat berhati-hati berinovasi karena jika salah satu melangkah, perusahaannya bisa gulung tikar. Sebaiknya jika ada perusahaan yang berhasil membuat inovasi, konvensi dalam industri dapat berubah sehingga siklus hidup industri dapat dimulai dari pengenalan lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan otoritas media dengan bangunan opini publik. Yang pertama, media. Media merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin sekaligus memiliki bentuk jamak atau sering disebut dengan medium. Sementara itu, kata media secara harfiah memiliki arti perantara. Dalam hal ini, perantara yang dimaksud adalah adanya perantara antara sumber informasi atau pesan dan adanya penerima pesan atau informasi. Maka dari itu seringkali kita melihat media yang ada di kehidupan sehari-hari seperti koran, artikel online, film, televisi, dan masih banyak lagi. Dengan kehadiran media di dunia ini, maka seorang akan mudah terbantukan sehingga segala sesuatu yang sedang dilakukan akan mudah terselesaikan. Bahkan media ini bisa mengurangi terjadinya kesalahpahaman antara pemberi informasi atau penerima informasi. Selain itu, media bisa dimanfaatkan untuk kita belajar. Semakin banyak kita belajar, semakin bertambah pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh seseorang. Seiring dengan perkembangan zaman, media mengalami perkembangan juga. Yang tadinya media hanya dalam bentuk kertas saja, sekarang media sudah bisa diakses melalui alat elektronik seperti handphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Kemudian akses media yang sampai saat ini sudah sangat mudah dan menjalar ke berbagai kalangan, tak terkecuali anak-anak pun dapat dengan mudah mengakses internet informasi, kemudian dengan mudah pula menyebarkan informasi yang mereka dapatkan tanpa memahami manfaat maupun mudaratnya, tanpa memfilter informasi yang mereka dapatkan. Dengan kata lain, tidak bijak dalam mengelola informasi, sehingga informasi yang disebarkan bisa jadi benar dan bisa jadi sebaliknya, atau dengan sebut trennya berita bohong atau hoax. Selanjutnya jenis-jenis media. Media memiliki 3 jenis, yaitu media visual, media audio, dan media visual audio. Yang pertama, media visual. Media visual adalah salah satu jenis media yang lebih mengutamakan alat indera penglihatan, sehingga biasanya media ini berbentuk gambar, video, dan sebagainya. Pada umumnya, media visual yang sering digunakan oleh orang banyak adalah proyektor, dan informasi yang disampaikan kepada penerima informasi dengan bentuk visual juga. Adapun media visual yang memiliki 2 jenis, yaitu media visual gerak dan media visual diam. Bahkan kedua jenis media visual tersebut bisa digabungkan menjadi satu,
Dengan adanya media visual maka akan banyak sekali orang yang tertarik untuk menerima informasi yang diberikan. Selain itu, materi yang diberikan pada media visual akan mudah dipahami karena memiliki contoh gambar yang berupa fakta. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang biasanya dipakai oleh menyiarkan suatu informasi atau pesan melalui suara. Oleh sebab itu, alat indera pendengaran menjadi alat indera yang cukup penting dalam menerima pesan melalui media audio. Media audio ini biasanya sering kita temukan pada siaran-siaran radio. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, media audio mengalami perkembangan menjadi podcast. Kamu bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang ada pada suatu siaran podcast. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pesan yang diterima melalui media audio memiliki sifat berupa memberikan informasi verbal dan memberikan informasi non-verbal. Selanjutnya, media visual audio. Media visual audio adalah jenis media yang menggabungkan media visual dengan media audio, sehingga informasi yang diberikan berupa gambar atau video yang memiliki suara. Oleh sebab itu, tak sedikit orang yang mengatakan kalau media visual audio ini lebih menarik untuk dilihat dan didengar. Penggabungan dua media ini bukan hanya merangsang satu alat indera saja, tetapi bisa langsung dua alat indera, yaitu alat indera pendengaran dan penglihatan. Media visual audio ini dibagi menjadi dua jenis, media visual audio gerak, bisa kita lihat gambar bersuara, film, dan lain-lain. Sedangkan media visual audio diam berupa buku bersuara, halaman bersuara, dan sebagainya. Selanjutnya, opini publik. Istilah opini publik dapat dipergunakan untuk menandakan setiap pengumpulan pendapat yang dikemukakan individu-individu. Menurut Santoso Sastroputro, istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari sejumlah besar orang. Secara etimologi, opini publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu public opinion. Sementara public opinion berasal dari bahasa Latin, yaitu opinari dan publicus. Opinari mempunyai arti fikir atau menduga, sedangkan publicus artinya adalah milik masyarakat luas. Secara sederhana, opini bisa diartikan pendapat, tapi setidaknya ada sebuah ekspresi dari pendapat tersebut baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, hubungan otoritas media dengan bangunan opini publik. Media sosial berkontribusi terhadap perkembangan isu-isu terkait sekaligus memberikan pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Dapat dikatakan bahwa media sosial tidaklah netral dan pasif, tapi media sosial dapat memfasilitasi khalayak dalam memilih hal tertentu untuk ditonjolkan dan meminimalkan hal yang lain, hanya menampilkan satu sudut pandang tentang isu tersebut melalui satu jenis media yang kemudian diamplifikasi oleh mekanisme media sosial, bahkan tersebar ke berbagai platform media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook. Sudut pandang yang viral ini kemudian akan diberitakan oleh berbagai media massa, baik tradisional maupun daring. Ini seperti yang disimpulkan oleh Muscato bahwa kemampuan hashtag dalam Twitter untuk menyebarkan dan memperkuat informasi dan ide di media sosial telah memberikan peluang bagi para aktivis dan pendukung berbagai gerakan untuk menjangkau media baru. Media sosial sengaja digunakan untuk agenda-agenda tertentu oleh aktor untuk menyampaikan pesannya melalui media sosial online. Para pelaku gerakan sosial memiliki cara baru untuk menyebarkan representasi diri yang tidak terkena filter media massa. Untuk yang terakhir yaitu studi kasus. Di sini pada makalah ini kami mengambil studi kasus
ekonomi politik media pada pemilu tahun 2014. Contoh kasus dari ekonomi politik media biasanya sangat jelas terlihat pada saat promosi presiden menjelang pemilu, seperti pada pemilihan presiden atau pilpres tahun 2014 lalu diberitakan tentang keberpihakan terhadap salah satu paslon dari kubu 02 yang saat itu adalah Prabowo dan Hatta yang dilakukan oleh MNC Group yang terdiri dari stasiun televisi MNC TV, Global TV, dan RCTI. Hal ini sangat berdampak jelas karena hampir di setiap peliputan MNC Media Group memberikan hal positif mengenai paslon ini. Perusahaan kala itu membantah dengan tegas adanya keberpihakan terhadap salah satu calon pasangan capres-cawapres dalam pemilu presiden 2024. Sebagai warga negara Indonesia, Haritanu Sudibjo memang memiliki hak pilih sama seperti warga negara lainnya untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi Haritanu Sudibjo melakukan dukungan itu secara terbuka dan terang-terangan dan diliput oleh media. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh dan membangun persepsi masyarakat bahwa MNC Media Group mendukung paslon 02. Contoh kasus ekonomi politik yang dilakukan MNC Group tersebut termasuk ke dalam jenis komodifikasi. Komodifikasi yang telah dijadikan kekuatan ekonomi dan politik oleh pemiliknya Haritanu Sudibjo yang dilakukan dalam bentuk integrasi unit usaha atau sinergi antara semua unit usaha yang dimilikinya serta membangun citra positif bagi sosok pemilik dengan melakukan legitimasi relasi kuasa. Mungkin cukup sekian penyampaian pemaparan makalah kami. Ada kurangnya tutur kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.